Kan ini tadi hukumnya sholat Jumat kan azimah ya Ustadz ya. Ya, Sebenarnya saya pengen tahu banyak tentang rukhsah sah batal sama azimah tuh Ustadz. Apabila hari Jumat bertemu dengan hujan besar gitu Ustadz, yang kita nggak bisa ya. pergi ke sholat Jumat tuh. Itu apa boleh kita sholatnya di rumah? Apa gimana? Afwan, kalau yang pertama misalnya wajib Jumat bagi yang safar, tetap pakai rukun Jumat ya Ustaz. Tetap ada khutbah. Kadang kan kita suka rihlah tuh Ustaz. Bentrok waktunya nih. Jumat nih. Kan padahal waktu kita safar itu kan kita mendapatkan rukhsah, berarti tadi hukumnya rukhsah, jamak dan qasar. Tapi waktu kita rihlah berarti kita harus, kalau pakai pendapat yang pertama ya ikutin rukun Jumat, berarti ada khutbah, dua khutbah di sholat Jumat. Ya. Dan berarti kita Ya. juga pakai Kalau yang pegangan hadis di mana makmumnya itu cuma 2 orang. Benar nggak ya, Ustaz? Atau kan kalau pernah saya dengar tuh ada hadis yang 40 orang tuh minimal untuk sholat Jumat. antum di rumah kondisinya kondisi ada campur aduk nih. Iya. Hujan deras Benar. atau Covid. Jadi kan istri sedang halangan, anak perempuan semua lagi. Iya. Ya, yang Benar. lagi pada sakit gitu kan segala macam. Kondisinya kumpul anggaplah demikian. Sehingga antum tidak ada kesempatan untuk berjamaah sehingga syarat-syarat Jumat tidak terpenuhi. Ya. Ya, maka gugur kewajiban Jumatnya. Insya Allah. Ya, tapi sampai nunggu waktu asar. Sampai waktu asar tunggu ya. Gitu kan, masih ada waktu kan gitu. Kan kita karena belajar itu kan cari yang paling afdol dari yang afdol tuh Ustaz. Ya. Termasuk sholat Jumat kan. Tadi kan hadisnya itu salah satunya perempuan tidak wajib untuk sholat Jumat di masjid, atau ada pilihan boleh. Tapi kan di hadis yang lain juga disebut bahwa kalau perempuan itu afdolnya sholat fardu di rumah. Berarti kalau dari pilihan yang tadi yang lebih afdol, berarti sholatnya perempuan lebih terbaik itu di rumah atau di kamarnya kan berarti Ustaz. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Waalaikumsalam. walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin rabbis samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat walibil ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Rasulina wa Maulana wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita, keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Ya ikhwan fillah, jazakumullahu khairan. Kita masih seperti biasa Thalibul Ilmi di channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official.
Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Mulkarom Al-Ustadz Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masuk ke dalam babus sholatul Jumat sekarang di hadis nomor 471. Tamam, kajian kita masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi yang harfilah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tepat kepada gurunda. Tafadhol Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi sayyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Silakan Bapak ikhwati fillah dibuka kitab Bulughul Maramnya. Kita udah masuk babus salat Jumat ya. Nah, Ustaz. Salat Jumat ya. Salat Jumatnya. Baik, silakan dibuka kitabnya. Sudah? Sudah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, wa Abi Hurairah, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, annahuma, bahwasanya mereka berdua, ya Abdullah bin Umar dan Abu Bakar, sami'a, mereka berdua telah mendengar Rasulullah, ya Rasulullah SAW yaqul, bersabda, ala awadi mimbar, di atas kayu mimbar. Apa sabdanya? Ya, ini sabdanya, layan tahiyanna, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, ya, hendaklah betul-betul, lamnya hendaklah perintah, nunnya betul-betul, ya, berhenti, intaha itu berhenti, ya, hendaklah betul-betul berhenti, aqwamun, ya, satu kaum, an dari wadaihimul jum'ah, dari mereka meninggalkan Jumat. Yang dimaksud adalah sholat Jumat, ya, karena pakai alif lam di situ, ya, maksudnya kita itu marifat kan yang kita kenal. Atau yang ancamannya, liyahtimannallah, lamnya pasti, ya, dikata-kata khotama yahtima, ditambah nun taukid, pasti betul-betul fi'il mudhari lagi. Khotama itu penutup, ditutup. Allah pasti betul-betul menutup, akan menutup, ya, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, summa, lalu, la yakunanna minal ghafilin, pasti mereka menjadi orang-orang yang bagian orang-orang yang lalai. Rawahu Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa sholat Jumat itu hukumnya bukan wajib, bukan wajib, tapi azimah, di atas wajib. Nah, hukum itu ada berapa? 5. Yang antum tahu ada 9. Oh, Hukum itu ada 9. Yang tahu 5, apa aja 5? fardu, sunnah, mubah, Wajib, ya, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. makruh, haram. 5 doang. 5 doang.
Yang keenam itu rukhsah. Ya, yang ketujuh itu sah. Sah. Yang kedelapan batal, lawan sah itu batal. Ini hukum. Ya. Sah dan batal itu hukum. Yang kesembilan itu azimah. Oke. Jelas ya? Nah, Nah, maka saking kerasnya ya Allah akan menutup hati-hati mereka sehingga hati mereka menjadi ya, orang yang lalai. Ya, akan saya tambah lagi beberapa hadis dari kitab yang lain. Ya, hukum meninggalkan sholat Jumat. Ya. Tambahan dua, mantarokal Jumu'ah, siapa saja yang meninggalkan al Jumu'ah, sholat Jumu'ah salasan, ya 3 kali, min ghairi zorurah, tanpa uzur, nggak ada kedaruratan, tanpa uzur, ya tubi'a ala qalbihi, maka hatinya akan ditutup. Rawal Hakim. Berikutnya hadis riwayat Dailami, man taraka salasa jum'ain, siapa saja yang meninggalkan 3 Jumat ya mutawaliyatin, berturut-turut tanpa jeda, Jumat sekarang, Jumat besok, Jumat akan datang, berturut-turut tanpa jeda meninggalkan Jumat 3 kali, min ghairi uzrin, tanpa uzur, ya tanpa ada uzur, taba Allah ala qalbihi, Allah akan menutup hatinya. Orang-orang yang ditutup hatinya, ya, maka dia tidak bisa lagi menerima nasihat. Maka berhentilah ya dari meninggalkan sholat Jumat. Jelas ya? nah. Tadi ancamannya ya. Sekarang nomor 2, hadis nomor 2, an Salamah wa an Salamah tabni ibnil Aqwa radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala kunna nusolli, dulu kami ya nusolli, pernah kami sholat ma'a Rasulillah, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaumal Jum'ah, di hari Jumat. Tsumma tansarif, lalu kami berpaling. Maksudnya berpaling itu selesai ya. Walaysa lil hitan, ya, dan tidak ada bagi apa untuk berlindung ya, untuk meneduh ya, untuk berlindung ya. Dillu yastadullu bihi, ya, dillu itu apa? Bayangan yang bisa menaungi ya, bayangan atau jadi dia berlindung di mana, di tembok-tembok kan, tembok-tembok ada bayangan itu Pak. Iya. Kalau siang itu kan dia neduh di situ. Artinya kalau bayang-bayang sudah suatu benda sudah ada bayangannya, itu menandakan berarti matahari sudah tergelincir. Ya kan? Maka waktu sholat Jumat itu dimulai dari tergelincir matahari ya. Lalu hadis yang lain ya, ini saya baca kitab yang lain, dari kitab yang lain ya. Qala Anas, telah berkata Anas, ini ada di Ahmad sama Bukhari. Telah berkata Anas, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW yusolli Jum'ah, sholat Jumat, hina, ketika tamilul syamsa, ketika tergelincir matahari. Lalu qala salam tadi udah ya, salam udah ya. Sahal bin Sa'id telah berkata, Sahal bin Sa'id, ma kunna nakilu wala nataqadda fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Jum'ah. Jadi kami tidak biasa tidur siang dan tidak biasa makan siang kecuali setelah Jumat. Ya, jadi ini menjadi hadis, menjadi hujah
bahwa sunnahnya kita makan setelah Jumat. Ya, tidur siang juga yang kita sebut qailullah ya. Itu setelah Jumat. Gitu ya. Jadi waktu sholat Jumat adalah setelah tergelincir matahari. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa sebelum tergelincir matahari juga boleh dikerjakan Jumat. Cuman hadis lemah ya. Hadis lemah nggak bisa dipakai. Jelas ya? Ya. Wa fi lafdhi Muslim, dan pada lafaz bagi Muslim, kunna nujma'u, kami bersama, nujami'u ya bersama, mau bersamanya, idza zala samsi, apabila tergelincir matahari, summa narji'a, lalu kami kembali natabiul fai'ah, maksudnya gimana tuh? Masih ada langit itu kan apa namanya sih, peneduh ya. Jadi pada saat dia kembali masih ada waktu untuk meneduh gitu kan, masih ada untuk meneduh. Jadi sudah tergelincir matahari. Kalau pada saat kalau tidak ada tempat teduh, matahari di tengah kita tuh. Ini kan waktu-waktu diharamkan untuk sholat. Ya. Tidak boleh untuk sholat ya. Maka harus tergelincir matahari, atau kita bisa makan dengan waktu zuhur. Jadi sholat Jumat bisa dikerjakan kapan saja selama di waktu matahari tergelincir matahari sampai asar ya. Ya. Jadi boleh jam 1 boleh, jam setengah 2 boleh gitu kan. Ini tadi udah Sahal ya. Sahal udah saya baca ya, An Sahal bin ya. Silakan sampai sini dulu, belum mau bertanya sebelum kita lanjut. Waktu sholat Jumat. Ada yang mau bertanya? Kan ini tadi hukumnya sholat Jumat kan azimah ya Ustadz ya? Ya. Sebenarnya saya pengen tahu banyak tentang rukhsah, sah, batal sama azimah tuh Ustadz. Apabila hari Jumat bertemu dengan hujan besar gitu Ustadz, yang kita nggak bisa pergi ke sholat Jumat tuh. Itu apa boleh kita sholatnya di rumah? Bagaimana? Iya, jangankan sholat Jumat ya, sholat Jumat. Jadi semua halang-halangan tadi, hujan besar, terus wabah penyakit, apalagi bencana alam gitu kan. Maka Jumatnya tetap dikerjakan, bukan di masjid. Ya, ini hadisnya saya bacakan ya. Nanti di sini juga ada hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya. Bentar. Ibnu Abbas ya, telah berkata Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas li muazin, pada muazin fi yaumi matrin, pada hari di saatnya turun hujan. Hujannya turunnya deras ya. Idza qultu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, falatakul ya, ketika kamu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan hayya 'alas shalah kan? Iya. Ya kan? Maka kata Ibnu Abbas, falatakul hayya 'alas shalah. Jangan katakan hayya 'alas shalah. Ya kul, katakanlah shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Faka'annan nas istakharu gitu kan, karena perbuatan ini nampak orang nggak suka sholat di rumah tuh, nggak suka, padahal itu sunnah Nabi. Jadi saking pentingnya Jumat, kemarin wabah COVID kita dilarang sholat Jumat di masjid itu tuh, para masjid nggak berhenti kewajiban Jumatnya. Ya harus sholat Jumat di mana? Di rumah. Nah. Karena syarat Jumat itu yang penting berjamaah. Berjamaah itu gimana? 2 orang sudah cukup. Ada imam, ada makmum. Ya. Plus ada khotib. Ya. Yang menjadi imam mesti jadi khotib kan. Ya. Kalau gimana kalau nggak ada orang? Ya ajak aja istri antum. Jadi jamaahnya. Jadi makmumnya. Anak-anak antum jadi jamaah. Antum jadi khotib, jadi imam. Itu kalau
di rumah, Di- kondisinya ada bencana, Hmm. ya. Tapi kalau musafir ini ada dua pendapat. Oke. Ada dua pendapat bagi musafir. Ya, ada yang mengatakan, kemarin juga saya habis diskusi sama guru saya kan, Oke. karena saya masih mendapatkan dalil dari guru-guru saya itu bahwa orang musafir itu tetap wajib Jumat, tetap wajib Jumat. Baik, berapa yang pertama? Pendapat yang pertama tetap wajib Jumat. Tapi ada pendapat yang kedua, dia boleh pilih mau sholat Jumat atau sholat zuhur. Ya, kalau dia sholat Jumat, musafir ya, ini pendapat yang kedua. Kalau si musafir itu dia sholat Jumat, maka tidak bisa digabung dengan asar. Oh, oke. Ya bisa dikosor dengan asar. Ya dijamak dengan asar nggak boleh. Nanti sholat asar nanti di waktu asar. Ya. Tapi kalau bagi yang mengerjakan sholat zuhur, maka boleh digabung dengan asar. Dua-dua dikosor. Oh, oke. Ya bagi yang pendapat kedua. Jelas. Jelas Ustadz. Afwan, kalau yang pertama misalnya wajib Jumat bagi yang safar, tetap pakai rukun Jumat ya Ustadz? Tetap ada khutbah, Iya pakai dua rukun Jumat. khutbah, kayak begitu ya. Iyalah. Walaupun dalam keadaan safar. Tapi waktunya sampai di waktu asar begitu. Iya betul. Kadang kan kita suka rihlah tuh Ustadz, bentrok waktunya nih, Jumat nih. Kan padahal waktu kita safar itu kan kita mendapatkan rukhsah, berarti tadi hukumnya rukhsah, jamak dan qasar. Tapi waktu kita rihlah berarti kita harus, kalau pakai pendapat yang pertama ya ikutin rukun Jumat, berarti ada dua khutbah di sholat Jumat. Ya. Dan berarti kita Ya. juga pakai Kalau- yang pegangan hadis di mana makmumnya itu cuma 2 orang. Benar nggak Ya. Ustaz? Atau kan kalau pernah saya dengar tuh ada hadis yang 40 orang tuh minimal untuk sholat Jumat. Ada nanti ada hadisnya, cuma hadis dhaif ya. Oh, hadis. Nanti ada hadisnya. Bukan hadis apa namanya, bagi mazhab Syafi'i, bukan hadis dhaif, bagi mazhab Syafi'i, berwajib Syafi'i itu tidak sah Jumat kecuali 40 orang, iya. 40 orang. Masih mazhab Syafi'i yang lain beda-beda pendapat, Pak. 12 orang boleh. 12 orang boleh, nanti ada hadisnya gitu kan di kitab ini. Ya, padahal syarat Jumat itu berjamaah. Syarat Jumat itu berjamaah itu cukup 2 orang cukup. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan Jumat kecuali safar bagi pendapat kedua. Iya. Atau ya kan? Nah, kalau misalnya antum di kemana-mana, ya apa namanya, istri juga lagi datang bulan, Iya. lagi Nggak bisa jamaah. Jumat barengan, istrinya lagi berhalangan. Nah, berarti nggak ada jamaah tuh. Iya. Antum di rumah kondisinya kondisi ada campur aduk nih, Iya. hujan deras Beneran. atau covid, jadi kan istri sedang halangan, anak perempuan semua lagi. Iya. Ya, yang laki-laki lagi pada sakit gitu kan, segala macam. Kondisinya kumpul anggaplah demikian. Sehingga antum tidak ada kesempatan untuk berjamaah sehingga syarat-syarat Jumat tidak terpenuhi. Iya. Ya, maka gugur kewajiban Jumatnya. Insyaallah. Iya. Tapi sampai nunggu waktu asar. Sampai waktu asar tunggu, iya. Gitu kan, masih ada waktu kan gitu. Makanya harus bisa jadi khotib. Betul. Ya, jangan harus ada satu keluarga tuh harus ada yang bisa jadi khotib. Harus ada yang bisa jadi imam, harus ada yang bisa mandikan mayit, umpama jenazah, sholat mayit dan sebagainya. Harus ada yang bisa. Jadi nggak tergantung dengan orang lain. Awal satu lagi Ustaz, berarti hukumnya tadi hampir sama dengan orang yang sakit ya Ustaz? Maksudnya gimana Pak? Hukum gimana? Gugur nggak sholat Jumatnya Ustaz kalau misalnya sakitnya? Oh, iya. Kan ada hadis tuh Pak.
Sholat Jumat itu wajib bagi sebentar ya. Ini hadis ke berapa nih hadis itu? Ini hadis Ini ada di sini nih, hadis ke Jadi ada beberapa orang yang tidak wajib Jumat. Oh, rukhsah. Yang pertama perempuan tidak wajib ya. Iya. Perempuan, anak kecil, terus sakit. Ya, bukan tidak boleh, tidak wajib. Iya. Perempuan boleh nggak Jumat? Boleh, sunnah ya Ustaz. Boleh kan dia ada beberapa golongan yang boleh tidak Jumatan. Iya. Perempuan, ya, anak kecil belum balik kan, orang sakit. Ya, perempuan boleh nggak? Boleh pilihan, boleh itu pilihan ya, boleh mengerjakan, boleh tidak. Ya, orang sakit juga pilihan, kalau mau sanggup Jumatan silakan Jumatan. Dan tapi dia boleh meninggalkan, boleh tidak Jumatan. Bagian tidak salat Jumat maka harus diganti dengan salat zuhur. Jangan seperti orang-orang Syiah ya. Dia tidak menerima Jumat. Habis salat Jumat salat zuhur lagi tuh. Ya, gitu. Baik, silakan ya. Menggelitik nih saya. Kan kita karena belajar itu kan cari yang paling afdol dari yang afdol tuh Ustaz. Ya. Termasuk sholat Jumat kan tadi kan hadisnya itu salah satunya perempuan tidak wajib untuk sholat Jumat di masjid atau ada pilihan boleh. Tapi kan di hadis yang lain juga disebut bahwa kalau perempuan itu afdolnya sholat fardu di rumah. Berarti kalau dari pilihan yang tadi yang lebih afdol berarti sholatnya perempuan lebih terbaik itu di rumah atau di kamarnya kan berarti Ustaz? Iya, betul. Di rumahnya, di kamarnya betul. Iya. Nah ini kemarin kejadian nih Ustaz nih. Tiba-tiba nih masjid kami ambruk nih Ustaz. Kena hujan besar kemarin nih, ya kan? Oh iya. Ini ambruk nih. Kita DKM akhirnya ya berbuat sesuatu lah. Salah satunya itu ada bukan protes ya mungkin protes kali, ada dari Kumahat itu bilang, wah kok ini yang dipersiapkan buat jamaah ihwannya gitu ya kan, kok jamaah yang ahwatnya nggak ada gitu, nggak dipersiapkan karena emang terbatas nih ruangannya gitu. Itu saya bilang begini sih Ustaz, kalau perempuan mah enak, pahalanya udah besar karena nggak perlu lagi sholat ke masjid. Kalau kita kan masih butuh pahala besar ya, harus sholat fardu di masjid jamaah. Kalau perempuan kan nggak kudu ke masjid, di rumah aja udah gede pahalanya. Benar begitu kan Ustaz ya? Lebih afdol perempuan itu kan di rumah ya gitu ya. Di rumah. Jadi sholatnya di rumah lebih besar pahalanya daripada sholatnya berjamaah di masjid. Gitu. Jadi yang wajib Jumat ini ada beberapa hadis saya bacakan ya. Ya siapa aja, untuk siapa sih sholat Jumat itu yang pertama? Ya rawahul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ya orang yang sholat Jumat, pergi sholat Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Muhtalim itu orang yang sudah mimpi ya, sudah mibah, sudah balik. Itu hadis pertama. Yang kedua dia ada juga di Bulughul Maram ya, ada. Ya. Al-Jum'atu hak. Jumat itu hak. Ya, hak. Wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim fi jamaah, berjamaah. Illa arba'atan, kecuali empat orang, 4 kelompok. Ya, abdun mamluk hamba sahaya ya, yang pertama itu hamba. Ya, awi mur'atun, lalu perempuan. Ya, au dobiyun, anak kecil. Ya, au maridun, orang yang sakit. Ada empat kelompok. Ya, selebihnya wajib. Ya, nah tidak wajib Jumat dari innama, ada hadis dari Qutni. Innamal Jum'ah ala man sami'a nida. Sesungguhnya hanya saja Jumat itu bagi siapa saja yang mendengarkan azan. Kalau antum nggak dengar azan Jumat,
nggak wajib Jumat. Ya, tapi zaman dulu kan nggak ada speaker ya. Iya. Kita ada alarm Karena nggak kedengaran wajib. Iya. Ya, ada udah dia artinya udah sangat sulit untuk Ya. tidak ketemu dengan Menghindar hadis ini gitu mungkin. kan. Dari Anas, karena Anas fi qasrihi ahyanan. Ya adalah Anas tinggal di gedungnya, ya. Ya qasrin ahyanan yujami'u. Ya. Wa ahyanan la yujami'u. Kadang-kadang salat Jumat. Kadang-kadang enggak salat Jumat. Dalam qasrihi, dalam qasr itu gedung kan? Dalam gedung rumahnya atau tempatnya. Wawa bi zawiyah, dan dia tuh di satu tempat bernama zawiyah. Alal farsahain, dua apa yang jaraknya itu 2 farsah. Iya, dua farsah. 2 farsah berapa mil tuh? 6 mil ya. Iya. Jadi itu walaupun ini hadis mauquf karena Anas nih apa namanya perlakuannya sahabat ya, masih kepekerjaan sahabat ya, bukan dari Nabi. Anas bin Malik ya, qalat Aisyah, telah berkata Aisyah, kata Nas adalah orang-orang ya yantabuna yaumal jum'ah, ya biasa datang dan pergi di hari Jumat ya, min manazilihim, dari tempat-tempat mereka, kampung-kampung mereka, wal awali, dan dari yang jauh-jauh dari desa. Jadi pelajarannya gini Bapak sekalian, antum perjalanan di hari Jumat sehingga menyebabkan tidak sholat Jumat. Iya, ini saya ngambil pelajaran dari Bani Israel. Bani Israel itu dia punya waktu, itu hari Sabat, hari Sabtu. Ya diminta sama Allah untuk beribadah 1 hari, karena setiap hari dia kerja nelayan kan. Yeah. Senin sampai Sabtu sampai Ahad tuh dia kerja mulu, dari Ahad, Minggu, Senin, sampai setiap hari dia kerja menjala ikan, menangkap ikan. Akhirnya dia minta sama Allah 1 hari untuk ibadah. Dikasih, dikabul, dan dia mintanya hari Sabtu dengan alasan Allah pun istirahat di hari Sabtu, karena nyiptain langit dan dunia itu dalam 6 hari kan. Hari Sabtu dia istirahat. Kami juga butuh istirahat, kata orang-orang Bani Israel. Ya, Sabtu dikasih istirahat, maka diminta dia untuk ibadah, tapi dipakai untuk ibadah toh, jangan yang lain, seharian Pak, seharian penuh untuk ibadah di hari Sabtu. Cuman Allah uji dengan banyak ikan di hari Sabtu. Hari Ahad ikannya kecil-kecil, tapi jauh-jauh di tengah-tengah laut gitu kan. Ya sedangkan hari Sabtu tuh ikannya gede-gede dan di pinggir pantai, nggak perlu keluar, harus ke tengah laut gitu. Ujian. Akhirnya banyak orang-orang yang meninggalkan ibadahnya di hari Sabtu untuk menangkap ikan. Kalau kutuk kan jadi kera. Nah kita punya waktu hari Jumat Pak, orang Islam. Ya, dan tidak seharian penuh. Yeah. Tidak seharian penuh. Jumat berapa jam sih kira-kira? Cuma sejam 2 jam ya. Yeah, Gak nyampe ya. Iya, Kata Nabi pendekkan khutbah, panjangan sholatnya. Ya nggak panjang, artinya pada hari Jumat Pak, jangan kemana-mana sebelum Jumat selesai. Jangan safar, jangan bepergian sebelum Jumat selesai. Makanya kata orang tua dulu tuh, saya masih ingat tuh. Ya, jangan kemana-mana. Pokoknya hari Jumat jangan kemana-mana ya, ntar kecelakaan lu, ntar apa lu. Ternyata ke situ. Maksudnya ntar kalau mau setelah Jumat dulu gitu, karena orang kita lebih kena kalau ditakut-takutin. Iya, iya. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz sampai di sini dulu ya Ustadz. Anda izin mau jemput anak. Tapi dari sini aja udah banyak pertanyaan yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazakallahu khair Ustadz. Insyaallah kita sambung lagi di lain waktu tentang salat Jumat. Dan teman-teman yang bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Insyaallah akan kita tanya dan jawab pada waktu yang tepat.
Baik, ifamillah, jazakumullahu wa iyyakum. Semoga yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul alhamdu rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Semua yang benar datang dari Allah. Yang beriman silakan beriman, yang kafir silakan kafir, karena semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada masa expiry date-nya, ada masa berlakunya. Dan kuluman aliyafan semua akan binasa, dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari antara umur 60 sampai 70 tahun saja. Hisablah diri kita sebelum kita hisab olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Izinkan Ustaz. Assalamualaikum. Baik, baik. Kepada Allah.